Kalau kita biasanya ngebahas mouse buat urusan gaming atau mungkin buat productivity, maka kali ini Pichel kedatangan sebuah mouse yang punya bentuk dan cara pemakaian yang nggak biasa. Dan ditambah juga dengan sederet fitur lainnya menjadikan mouse ini tuh jelas bakal stand out banget dibandingkan dengan mouse pada umumnya. Dan mouse ini pun datang dari brand yang terkenal dan teman-teman pasti tahu, yaitu Logitech. Penasaran seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan seperti yang Pichel sampaikan di awal bahwa kali ini kita kedatangan sebuah mouse dengan bentuk vertikal yang mengutamakan pemakaian yang ergonomis, yaitu namanya Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse. Mouse ini sendiri diciptakan berdasarkan filosofi bahwa ketika kita merasa lebih baik, terutama dalam mempergunakan akan gadget ataupun mouse ini pada khususnya, maka kita akan melakukan pekerjaan yang lebih baik dan ujung-ujungnya akhirnya kita dapat meningkatkan akan produktivitas kita. Plus juga dengan postur yang memang lebih nyaman dan juga lebih santai. Seperti biasa kita nanti akan di review kali ini akan bahas mulai dari packaging, isi paket penjualan, desain, bahkan hingga feeling pemakaian Pichel selama beberapa hari mempergunakan akan mouse ini. Jadi yuk duduk manis dan kita sama-sama dengar reviewnya. Pertama kali dalam paket penjualannya, ini tuh masih mempergunakan bahan karton yang sama dengan seri-seri Logitech yang premium, yaitu karton tebal untuk mencegah kotaknya tuh gampang penyok. Dan kombinasi warna yang digunakan pun adalah warna hitam dan hijau dengan aksen kebiruan di sekeliling dari kotaknya. Kental banget sih ini tampilannya dengan seri mouse Logitech yang profesional, seperti contohnya kayak Pichel punya tuh MX Master. Beralih pertama di sisi depan kotaknya, kita nanti akan dihadapkan nih dengan produknya di bagian tengah yang diambil dari atas, dan sekelilingnya juga terdapat nanti logo Ergo Series, dan sebelah kirinya nanti ada juga nama produknya itu sendiri, yaitu Lift Vertical Ergonomic Mouse, beserta dengan tulisan Logitech berwarna putih di bagian bawah. Dan kalau kita beralih ke sisi kotaknya, mulai dari kiri nanti kita akan menemukan tulisan Lift dengan warna hitam, yang ditemani juga dengan beberapa informasi-informasi tambahan dan supporting dari produk ini. Sedangkan di sisi kanan, more or less ini mirip dengan sebelah kiri, namun terdapat informasi terkait contohnya fitur mouse ini, beserta dengan dua logo sertifikasi terkait dengan tingkat ergonomisnya dari mouse ini. Baru kalau di belakang kotaknya, nanti terdapat summary dan juga informasi compatibility support dari mouse ini, beserta juga dengan informasi isi paket penjualan. Nah, kalau kita masuk ke dalam isi paket penjualannya lah, baru nanti kita akan melihat dan mendapatkan satu unit mouse itu sendiri, ya, yaitu Logitech Lift, dan beserta dengan sebuah receiver USB Logibolt. Ada juga satu unit baterai A2 dan beberapa kertas-kertas manual yang Pichel yakin kita nggak akan baca. Selebihnya sih nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Untuk desain dari mouse ini sendiri tuh sebenarnya sangat familiar di mata Pichel, karena memang kebanyakan DNA-nya tuh mengambil dari mouse Logitech MX Vertical di tahun 2018. Dan di mouse Logitech Lift ini pun sendiri memiliki desain vertikal dengan tingkat kemiringan sebesar 57 derajat yang diklaim bisa mengurangi tekanan pada otot di tangan hingga 10% dan membuat tangan kita jadi lebih dalam posisi natural. Ya jelas juga sih, karena memang di bagian kotak juga tadi kan ada beberapa logo tuh terkait ergonomis. Sehingga pasti untuk urusan desain begini nggak asal-asalan vertikal doang dibuatnya. Secara umum pun mouse ini tuh hadir dengan 3 pilihan warna, yaitu graphite, rose, dan juga off-white. Dan teman-teman harusnya udah bisa langsung nebak lah bahwa mouse yang kita review kali ini tuh adalah yang mempergunakan mouse dengan warna graphite. Oh ya, dan untuk lebih jauh ya, untuk urusan bodinya Logitech pun juga memberikan nama Zen Design, yang dimana ini merupakan kombinasi dari bahan material dan finishing yang digunakan di mouse ini. Secara umum sih memang ada dua bahan material, yaitu untuk plastik dan juga bahan karet. Namun yang jadi nilai lebih sih terutama di tempat meletakkan ibu jari ini, yang Pichel rasa enak dan juga pas banget. Untuk material ini pun masih memperhitungkan kepedulian juga loh sama lingkungan. Karena katanya untuk mouse ini, terutama untuk yang warna graphite yang kita review ini, itu tuh bahkan dia sampai mempergunakan 70% plastik daur ulang. Sedangkan untuk yang rose dan juga off-white itu memang agak sedikit lebih rendah, yaitu di 54% untuk plastik daur ulangnya. Dan secara pemakaian sih memang mouse ini juga untuk desainnya nggak ambidextrous. Ya, jadi nggak bisa pakai tangan kiri atau tangan kanan. Namun Logitech menawarkan dua jenis model mouse, yaitu yang untuk yang versi kidal ataupun yang versi regular. Jadi buat teman-teman yang kidal dan tertarik sama mouse ini, pastikan cari model yang sesuai ya.
Jangan sampai pakai model yang tangan kanan, padahal teman-teman lagi kidal. Emang bisa milih ya antara kidal raba. Untuk dimensi, Logitech Lift ini sendiri tuh memang memiliki dimensi yaitu 10 dikali 6,7 cm dengan tinggi 6,2 cm dan bobot sebesar 130 gram yang termasuk juga dengan baterai dan USB receiver-nya. Secara dimensi sih jelas, ini ditargetkan kepada tangan yang kecil ataupun menengah, karena ukurannya pun memang nggak terlalu sebesar dari kayak MX Vertical. Walaupun begitu, untuk tangan picel sih jatuhnya masih pas dan nggak terlalu kekecilan. Di sebelah kanan gitu ya, itu ada dua tombol klik kiri dan klik kanan seperti biasa, yang mengapit akan sebuah scroll wheel yang sudah pakai teknologi yang namanya Silent Magnetic Smart Wheel. Sehingga kita bisa menyesuaikan akan akurasi scroll wheel tergantung dengan kebutuhan. Kalau buat kita yang mungkin butuh baris demi baris gitu yang akurat, ya bisa pakai aja seperti biasa, scroll pelan-pelan. Tapi kalau butuh scroll yang cepat, misalnya halamannya panjang ke bawah, tinggal di scroll aja secara cepat, maka otomatis scroll wheel-nya ini akan mengikuti kebutuhan scroll yang lebih cepat tersebut. Kemudian di bagian bawah nanti terdapat sebuah tombol yang berfungsi untuk mengatur DPI secara on the fly, atau bisa nanti diganti dengan tombol lain, bisa via aplikasi Logi Options Plus. Dan untuk sisi kiri dari mouse-nya nanti terdapat dua buah tombol yang berfungsi sebagai fungsi dasar, yaitu untuk forward dan juga back, ataupun bisa juga nanti diganti via aplikasinya. Oh iya, nggak lupa juga ya, untuk secara desain tadi di tengah-tengah tuh terdapat juga kok logo Logi berwarna abu-abu gelap sebagai ya pemanis desainnya lah. Dan terakhir untuk di sisi bawahnya, di sini didominasi oleh warna hitam dengan desain melengkung. Nanti di sini ada juga sebuah tombol dan juga 3 buah LED indikator berwarna putih beserta dengan nomor 1 hingga nomor 3. Hal ini nanti berhubungan dengan fitur multi-device support yang Pichel akan bahas lebih lanjut di bagian fitur. Kemudian nanti di bawah tombol tersebut baru terdapat tuh optical sensor serta switch untuk power. Nah, kalau nyari tempat baterai dan juga penyimpanan switch-nya, nanti teman-teman bisa buka aja tuh kompartemen di bagian bawahnya untuk kita bisa langsung akses kepada kedua hal tersebut. Dan dengan adanya tempat untuk nyimpen USB receiver, jadinya jauh lebih aman dan nggak takut kececer deh tuh dongle-nya. Kayak Pichel pakai MX Master 2S saat ini, nggak ada tempat nyimpen dongle-nya guys. Dan juga karena ini tuh udah mouse wireless, maka untuk memberikan tenaga pada mouse ini tuh dibutuhkan satu buah baterai A2 yang untungnya tadi sudah ada dalam paket penjualan. Secara durabilitas ini diklaimnya tuh hingga 24 bulan ataupun bisa bertahan sampai 2 tahun. Jadi berbeda dengan mouse MX Vertical yang udah pakai internal rechargeable baterai, sedangkan untuk yang Logitech Lift ini tuh masih mempergunakan baterai konvensional. Sejauh ini sih memang nggak ada concern, karena daya tahan baterainya sejauh ini nggak ada masalah dan masih tinggi-tinggi aja persentasenya. Nah, sebelum Pichel bahas semua fitur-fitur unggulan dari mouse ini, enaknya tuh kita ngomongin dulu terkait dengan teknis dari mouse ini. Pertama kali ini, untuk bagian sensor, Logitech Lift Vertical Mouse ini tuh tidak spesifik menjelaskan ini sensornya apa, tapi dia mempergunakan sensor in-house buatan sendiri yang dinamakan sebagai Logitech Advanced Optical Tracking. Sensor ini sendiri support DPI mulai dari 400 hingga kepada 4000 DPI, dan juga support pulling rate hanya sampai 125 Hz aja. Ini via koneksi USB dongle. Sedangkan kalau teman-teman connect kepada Bluetooth, maka pulling rate-nya tuh maksimum hanya hingga 90 Hz aja. Untuk urusan tombol pun, tadi teman-teman mungkin udah lihat, secara total ada 7 buah tombol di mouse ini, di mana 2 tombol untuk klik kiri, klik kanan, 1 tombol di scroll wheel, dan 1 tombol di DPI, 2 tombol di sebelah kiri, dan juga terakhir 1 tombol di bagian bawah untuk easy switch. Dan untuk switch yang digunakan di sini sendiri pun di mouse ini kita nggak tahu dari mana, karena kita udah bongkar juga masih nggak tahu. Tapi secara pemakaian ini tuh silent, bahkan memang lebih silent dibandingkan dengan MX Vertical yang pakai switch dari Omron. Dan untuk pemakaian sih memang durabilitasnya klaimnya tuh bisa tahan sampai 10 juta kali pencetan. Jadi ya oke lah buat dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum dia kena penyakit contohnya double click gitu. Ya daripada teman-teman penasaran, berikutin deh merupakan contoh suara dari switch yang ada di mouse Logitech Lift dan juga scroll wheel-nya. Check this out. Untuk urusan koneksi, Logitech Lift ini sendiri tuh hadir dengan fleksibilitas yang sama dengan mayoritas mouse productivity dari Logitech, yaitu support dengan 2 jenis koneksi. Yang pertama yaitu melalui USB dongle ataupun receiver yang dinamakan sebagai Logi Bolt USB Receiver. Dan yang kedua, kita bisa koneksikan melalui Bluetooth dengan low energy teknologi. Nah, yang menariknya sebenarnya bahwa kita tuh bisa kendalikan ataupun koneksikan kepada 3 device dan tersimpan masing-masing tanpa kita perlu pair dan unpair.
kita cukup aja tekan tombol easy switch aja di bagian bawah tadi untuk berpindah antar device. Biasanya sih setting standarnya tuh yang lampu nomor 1 tuh untuk USB dongle, sedangkan yang nomor 2 dan nomor 3 bisa kita koneksikan via Bluetooth kepada laptop, handphone, tablet, ataupun device lain yang pakai Bluetooth. Cara pairingnya sih juga relatif mudah. Kita pilih dulu nomor berapa yang mau kita set, kemudian kita tinggal tahan tombol easy switch-nya aja sampai LED indikatornya kedap-kedip. Selebihnya cuma tinggal pairing aja dari device yang kita inginkan dan harusnya device tersebut sudah terregister di akan nomor tersebut. Dan kalau teman-teman lupa itu nomor 1 sampai nomor 3 itu udah pernah di-connect kemana, gampang banget. Kita tinggal pilih aja menu easy switch dan nanti di situ udah jelas tuh kelihatan connect di nomor berapa. Ya, ini di Logi Options Plus ya, teman-teman. Sisanya untuk nomor lainnya juga udah jelaskan ke connect ke device mana dan juga bahkan pakai interface apa. Serunya mouse ini sebenarnya nggak sampai berhenti di situ aja, karena kalau kita install aplikasi pendukungnya, yaitu tadi Logi Option Plus, kita tuh bisa manfaatin fitur Logitech Flow untuk kita navigasi antar device yang sudah kita koneksikan kepada mouse ini. Jadi contohnya komputer Pical kita konekin kepada mouse ini via USB dongle, kemudian Pical connect lagi kepada laptop yang kedua via Bluetooth di nomor kedua. Maka dengan Logitech Flow, kita bisa berpindah kursor dari komputer, laptop, ataupun device yang lain tanpa perlu pencet-pencet tombol di bawahnya ini. Sebenarnya sih bukan hanya untuk kursornya doang ya yang bisa berpindah-pindah, tapi bahkan kita bisa file sharing via Logitech Flow ini. Jadi goks banget, terutama buat kita yang mungkin punya banyak device kayak Pical ada beberapa laptop, tapi nggak mau ribet dengan banyak mouse juga. Ya, biasanya kan satu mouse, satu laptop gitu ya. Kalau ini satu mouse untuk semua laptop. Nice. Lebih lanjut lagi nanti di aplikasi Logi Options Plus teman-teman punya opsi kok untuk mengganti beberapa aneka tombol yang ada di mouse ini, baik contohnya middle button, scroll wheel, habis itu tombol DPI ataupun tombol forward dan juga back-nya. Kita bisa ganti dengan aneka shortcut ataupun fitur yang kita inginkan. Jadi fleksibilitasnya cukup banyak lah. Ada juga sebenarnya kayak seperti submenu yaitu point and scroll untuk pengaturan scroll direction, smooth scrolling gitu ya, hingga kepada pointer speed-nya. Ya pokoknya menarik lah untuk kita yang ada jiwa-jiwa oprak-oprak fitur agar lebih maksimal pemakaian mouse-nya. Pical sih menilai ya ini hal menarik lah yang ditawarkan Logitech sebagai positif dari mouse ini. Good job Logitech. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse merupakan salah satu pilihan utama lah buat kita yang cari mouse yang nyaman, terutama untuk diajak kerja dalam jangka waktu yang lama. Bukan hanya sekedar klaim-klaim yang asal-asalan ya, namun Logitech memang memastikan ada beberapa sertifikasi yang relevan untuk ergonomis ini. Dan juga dengan kontur yang pas di tangan dan juga beberapa desain yang membuat sentuhan di tangan tuh enak banget, membuat kita nyaman dengan pemakaian sepanjang hari, terutama untuk scrolling-scrolling lah. Bisa juga kalau misalnya mau cari partner mouse ini, teman-teman bisa cek juga kepada seri ergonya Logitech seperti contohnya keyboard. Biar klop lah antara mouse dan keyboardnya, ekstra nyaman dan anti cedera. Tapi nggak bisa dipungkiri, buat kita yang mungkin kebiasaan pakai mouse konvensional, maka jelas butuh penyesuaian khusus dalam pemakaian mouse ini. Beberapa hari pertama, Pical pun ngerasa kayak agak-agak janggal gitu loh. Kayak nggak nyaman, karena nggak biasa aja. Tapi setelah dapat pola pemakaiannya, jadi malahan nggak bisa lepas deh. Aduh, labilnya orang yang satu ini, bos. Mouse ini sendiri dibanderol dengan harga MSRP Rp1.289.000 menurut website dari Logitech. Namun kalau teman-teman bisa cek di mana tahu gitu ya, kayak misalnya di toko-toko online, bisa jadi ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Apalagi kalau promo sih ya, mendingan saran Pical langsung disikat aja. Ini mouse investasi buat beberapa tahun ke depan, apalagi ada kontribusinya buat kesehatan tangan juga kan, daripada kayak apa, tremor-tremor gara-gara pakai mouse yang nggak nyaman. Nanti buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian hit like dan jangan lupa share ke teman kalian. Tapi kalau nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan buat subscribe kepada channel Pical Media Group agar kita bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu picalmediagroup.com. Dan sekedar ingetin juga teman-teman, kalau buat kalian yang mungkin suka game, bisa kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu Pical Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang dari Pical, bisa kunjungi channel baru kita yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Berasa kayak main apa ya? Joystick gitu loh megangnya.